Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di acara Himem Talk Show, di mana acara ini mengundang orang-orang hebat, orang-orang berprestasi yang akan membagikan ilmu dan pengalamannya bersama kita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dan rekan saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Elisa Mutia Dewi yang akan menemani kalian selama podcast kali ini. By the way, gimana nih kabarnya Iki? Baik dong, kalau kamu? Alhamdulillah baik nih. Kalau penonton sekarang nih, gimana kabar kalian? Semoga sehat terus ya, dan jangan lupa tetap produktif. Nah, talk show Himem kali ini akan membawa tema yang menarik banget nih buat anak muda sekarang. Apa tuh Ki? Yaitu peran sosial media dalam kehidupan generasi muda. Wah, menarik banget nih. Siapa sih yang nggak main sosmed, apalagi anak muda zaman sekarang, ya kan Ki? Nah, betul banget nih. Biar obrolan kita makin menarik, kita ditemani bintang tamu kita dari komunitas Distrik Berisik. Halo Kak, gimana kabarnya Kak? Lagi baik banget. Baik. Mungkin kalian semua masih asing sama Kak Hikmah nih. Mungkin Kak Hikmah bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang Kak. Mungkin silahkan. Terima kasih ya. Sebelumnya udah dikasih kesempatan buat aku ngobrol di sini bareng kalian. Nama aku Hikmah. Aku saat ini di Distrik Berisik Banjarmasin sendiri sebagai salah satu anggota divisi project dan juga diamanahi sama ketua PIC-nya sendiri buat jadi bendahara di Distrik Berisik Banjarmasin. Menarik banget nih perkenalan dari Kak Hikmah. Iya. Nah, yaudah kita tanpa panjang-panjang waktu kan Kak, boleh tanya nih pertama nih. Boleh gak sih sedikit dijelasin apa itu komunitas Distrik Berisik itu Kak? Distrik Berisik Banjarmasin sendiri itu adalah salah satu komunitas yang dibentuk dari cabang berbagai kota yang ada di Indonesia, yaitu Distrik Berisik yang ada di bentuk pertama itu di Jakarta, dan foundernya sendiri adalah Karian Pahardi. Boleh kalian searching dari soalnya Karian Pahardi itu adalah Presiden Gen Z gelarnya. Nggak tahu sih gelarnya, tapi teman-teman di TikTok atau di sosial media itu bilangnya kayak gitu. Dan Karian Pahardi sendiri menginisiasikan Distrik Berisik ada di Banjarmasin, salah satunya adalah biar Distrik Berisik itu bisa jadi kanal atau semacam laboratorium eksperimen buat teman-teman bisa berisik dan juga berdampak untuk sekitar gitu. Untuk saat ini Kak, khususnya di komunitas cabang Banjarmasin itu jumlah anggotanya ada berapa ya Kak? Untuk saat ini sih sebenarnya anggota itu sempat ada di angka 20-an, tapi lambat laun kita tahu lah ya, perjalanan organisasi itu terkadang nggak mudah gitu, ada naik turunnya. Jadi anggota yang aktif, terhitung aktif untuk saat ini itu ada sekitar 15-17 orang. Itu sampai 17 orang. Ke pertanyaan selanjutnya ya Kak, gimana sih Distrik Berisik itu menggunakan sosial media untuk membangun komunitasnya itu dan menyebarkan ide-idenya? Oke, jadi untuk Distrik Berisik sendiri, sosial media yang kami rutin gunakan itu pertama adalah Instagram. Sebenarnya kami juga pengen masuk ke ranah TikTok sama YouTube, tapi untuk saat ini masih belum maksudnya perlu banyak persiapan gitu loh untuk bisa menambah ke ranah media sosial yang lain. Nah, untuk di Instagram sendiri kami menggunakan media sosial itu yang pertama untuk membangun interaksi sama sesama anak muda di Banjarmasin utamanya ya kan. Nah, di situ kami bisa untuk memberi memberi wadah untuk teman-teman di Banjarmasin buat menyampaikan aspirasi mereka gitu, dan bisa juga untuk menambah relasi baru. Kayak kami sendiri udah beberapa kali ada kerjasama partneran gitu sama beberapa organisasi yang ada di Banjarmasin. Jadinya Distrik Berisik sendiri itu menggunakan platform sosial media itu buat membangun relasi sama juga ngasih tempat buat teman-teman bersuara gitu. Mungkin memanfaatkan sosial media ini bagaimana sih Kak caranya supaya bisa mengembangkan kreativitas dan ide-ide itu? Jadi dari Distrik Berisik sendiri itu mengembangkan sosial medianya dengan cara kami tuh nanti akan ada sesi interaktif kayak gitu kan. Nah, sesi interaktif sendiri itu gunanya untuk membangun
emosional antara kami sebagai salah satu komunitas di Banjarmasin sama teman-teman yang menjadi audiens kami gitu kan. Nah, di situ kami akan menghimpun apa-apa aja sih yang perlu dibahas gitu. Nah, kalau misalnya emang ada yang isu penting yang bisa dibahas, itu kami bakal bawa ke konten kayak gitu. Nah, konten-konten sendiri itu nantinya kalau misalnya ada yang perlu tindak lanjut, kami bisa untuk buatkan program yang lebih impresif dan masif kayak gitu. Contohnya kayak baru aja kami selesai buat ngadain kegiatan itu namanya Hari Raya Bersuara. Nah, di Hari Raya Bersuara sendiri kami menghimpun suara-suara dari teman-teman di Banjarmasin, utamanya dari teman-teman di usia produktif gitu kan, 18-30 tahun. Kemarin itu kami kumpul di satu tempat, terus tuh berbagi aspirasi, berbagi suara, dan nantinya dikumpulkan buat jadi program lanjutan di dinas terkait gitu, yang kami rancang bareng-bareng kayak gitu. Itu sih salah satu contohnya. Oh gitu ya Kak. Terus Iya. gimana nih Kak, kalau distrik berisik itu membantu generasi muda dalam menghadapi tantangannya di keseharian? Menghadapi tantangan ya, sebetulnya distrik berisik itu juga punya struggle yang sama gitu kan. Nah, jadi dari struggle yang sama tersebut kami mau coba buat ngajak teman-teman biar setidaknya kita itu punya dampak untuk sekitar gitu loh. Entah dari hal-hal yang kecil, entah hal-hal yang mungkin kelihatan bagi sebagian orang remeh, tapi kami itu pengen banget biar teman-teman itu tetap merasa punya kanal untuk tetap berdampak ke sekitar kayak gitu. Mungkin Kak dari yang struggle tadi itu ada strateginya nggak Kak untuk memecahkannya? Oh iya, untuk saat ini aku masih bilang kami itu masih melakukan eksperimen sih ya, karena distrik berisik Banjarmasin sendiri itu masih kecil banget, umurnya masih seumur jagung gitu. Soalnya kami baru aktif itu sekitaran 6 bulanan belakang ini. Jadi kami juga masih nyari apa ya bilangnya, masih meraba-raba sekitar gitu buat kegiatannya. Tapi kami juga bakal terus mengobservasi dan eksplor biar kegiatan apa sih yang bisa untuk membawa komunitas kami biar bisa lebih berdampak buat teman-teman yang ada gitu. Nah, salah satunya kayak kegiatan kemarin. Jadi dari situ menghimpun lebih banyak lagi buat di kegiatan selanjutnya kayak gitu. Gitu sih Kak. Gitu ya Kak. Terus kalau distrik berisik itu memfasilitasi dari diskusi dan debat tentang isu-isu yang relevan itu gimana Kak untuk generasi muda? Nah, kami menjembatani ya, istilahnya menjembatani buat diskusi teman-teman yang utamanya di Banjarmasin. Nah, di Banjarmasin sendiri kita kan sebenarnya anak muda itu punya banyak aspirasi ya, punya banyak hal yang pengen disampaikan, tapi terkadang nggak punya wadah gitu. Jadi distrik berisik itu memberi wadah buat tadi tempat kita berbagi pikiran. Nah, dari situ nantinya bakal banyak lagi hal-hal besar yang bisa kita bangun bareng-bareng kayak gitu. Gitu. Biasanya kan Kak di media sosial ini ada perubahan ya Kak setiap saat itu. Dari distrik berisik sendiri mungkin ada cara nggak Kak supaya bisa menyesuaikan gitu? Perubahan ya. Iya. Kita pasti bakal terus mengalami perubahan kan ya, utamanya di sosial media yang tiap detiknya itu pasti banyak banget hal-hal baru yang bahkan kalau kita ngedip aja pasti bakal ada hal baru. Jadi kalau dari distrik berisik Banjarmasin sendiri itu kami melek dengan teknologi dan kami coba buat menggabungkan antara teknologi yang berkembang saat ini dengan isu yang konteksnya relevan sama hal yang lagi terjadi di Banjarmasin gitu kan. Karena distrik berisik sendiri itu berfokusnya utamanya pada sosial dan politik gitu kan, sosial, politik, lingkungan, dan ekonomi sih, tapi ekonomi agak-agak gak terlalu banyak kami diskusikan, yang banyak itu adalah sosial sama politik. Nah, jadi dari situ kami menggabungkan antara hal yang memang perlu dibawa
dari perkembangan teknologi yang ada sama hal-hal yang emang perlu dibenahi atau ditambahkan atau direvisi bareng-bareng sama teman-teman dari distrik Berisik Banjarmasin sendiri buat kota kita gitu, buat Banjarmasin kayak gitu. Ini Kak, aku mau tanya nih Kak, menurut Kakak nih, apa sih manfaatnya sosial media bagi generasi muda dalam meningkatin koneksi sosialnya? Oke. Jadi buat kita sendiri sebagai generasi muda ya kan, menggunakan media sosial itu banyak banget keuntungannya. Yang pertama banget pasti kita bisa memperluas jangkauan pertemanan, entah itu dari teman-teman satu kecamatan, satu kabupaten, satu kota, bahkan bisa lintas pulau sama lintas negara gitu kan. Sekarang dengan adanya teknologi, hal itu tuh udah bukan jadi hal yang sulit buat menambah pertemanan gitu kan. Dan dari situ kita juga bisa ketemu banyak orang-orang dengan minat yang sama, dengan hobi yang sama, dan dari situ bisa buat munculin ide-ide dan gagasan yang lebih banyak lagi gitu, dan kita nggak akan terbatas sama isi pikiran kita sendiri doang. Nah terus tuh yang kedua juga mempertahankan hubungan lewat media sosial sendiri. Tentunya kita bakal bisa buat tetap menjalin koneksi sama orang-orang yang emang udah dekat sama kita, entah dari keluarga, entah dari teman yang lama nggak ketemu gitu kan. Jadi sosial media emang tepat banget gitu. Terus tuh juga kalau misalnya kita yang di usia produktif, tentunya media sosial sendiri itu juga membantu banget buat menjalin jaringan profesional. Kita bisa mengeksplorasi banyak website yang memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan, karena kan kita setelah selesai perkuliahan atau sekolah ya pasti mikirnya buat kerja kan. Nah dari situ entah lewat media sosial, entah dari website, itu pasti bakal bisa kita menemukan banyak hal yang kita perlukan dalam dunia pekerjaan selanjutnya. Dan yang terakhir itu kita bisa nyari support system. Support system sendiri bukan berarti cuman pasangan ya. Jadi support system itu sendiri bisa kita kategorikan seperti mendapatkan atau bergabung di komunitas yang punya minat yang sama kayak kita. Habis itu menemukan misalnya kayak orang-orang yang traveler, itu bisa nemu tour guide yang bakal tour guide yang bakal membantu dia selama perjalanan kayak gitu-gitu kan. Nah jadinya orang-orang yang serupa sama kita itu bakal jadi support system yang bagus buat kita gitu, dan kita bisa dapetin itu semua di media sosial gitu. Bagaimana sih Kak sosial media itu dapat membantu generasi muda dalam memperoleh informasi dan pengetahuan? Bagi aku pribadi ya, media sosial itu menurutku kayak perpustakaan digital sih, karena dia tuh cepet banget gitu kan buat banyak hal kayak berita real time banget. Sekarang kita 1 detik aja itu udah ada beribu berita masuk dari seluruh dunia gitu kan, entah itu yang tren, entah itu yang berita duka gitu. Kita cukup buka HP udah bisa langsung update gitu kan. Terus yang kedua juga akses ke para ahli. Nah, di mana media sosial sekarang terutama seperti yang kita tahu kayak TikTok dan Instagram gitu-gitu kan, sering tuh di situ jadi tempat buat para ahli atau orang-orang yang memang punya interest yang tinggi dalam bidang yang dia tekuni gitu. Dan mereka itu share pengalaman-pengalaman mereka buat kita bisa ambil intisari-intisari pentingnya gitu, dan kita bisa nemu minat kita dari situ gitu kan. Terus itu juga banyak konten-konten edukasi yang interaktif dan kreatif yang bisa kita serap dari mereka gitu, biar bisa kita gunakan atau kita aplikasikan di diri kita sendiri maupun sekitar gitu. Utamanya kalau dari distrik sendiri, berarti kan kami bisa mengadaptasi konten edukasi itu di distrik Berisik sendiri untuk Banjarmasin gitu. Dan yang terakhir ya dari situ juga bakal banyak diskusi-diskusi pengetahuan yang bakal kita bahas bareng-bareng gitu kan. Kita bisa gabung di grup atau forum yang punya minat kayak yang kita minati juga gitu. Dari situ kita bisa membangun diskusi yang bagus gitu.
Iya. Nah, aku mau tanya nih Kak, apa sih perannya sosial media dalam mempromosikan kreativitas sama ekspresi diri generasi muda itu? Buat media sosial itu kita bisa bilang media sosial itu kayak panggung kan ya buat anak-anak muda yang ingin menyalurkan kreativitas. Nah, di media sosial itu sendiri menurut aku kita bisa buat menjadikannya platform berekspresi, platform beraspirasi, platform buat memberitahu dunia hal-hal apa sih yang kita suka, hal-hal apa sih yang kita mau gitu dalam hidup, dan mungkin aja ada orang-orang yang punya minat dan kemauan yang sama kayak kita gitu kan. Terus tuh kita juga bisa gunain itu buat akses ke dunia yang jauh lebih luas secara global gitu. Kan media sosial sendiri jangkauannya bukan cuman RT ke RT gitu kan, jadinya bisa lebih luas lagi gitu. Dan itu bisa ngasih motivasi dan juga support yang lebih luas buat kita gitu. Dan dari situ kita bisa dapat feedback yang instan dari komentar, dari likes, dari bahkan blog atau report pun itu berupa feedback kan. Jadi dari situ kita bisa mendorong diri kita buat termotivasi berkarya dan mengembangkan diri kita. Dan terakhir menurut aku media sosial itu juga buat bisa jadi kanal inspirasi dan kolaborasi, di mana melihat karya orang lain itu kita bisa amati, tiru dan modifikasi gitu kan, ETM. Nah, dari situ media sosial bikin kita gampang banget buat menemukan partner kolaborasi yang tepat buat inspirasi kita selanjutnya gitu. Menurut kakak nih, ada saran nggak untuk generasi muda saat ini dalam menghadapi dunia digital, terutama dalam penggunaan media sosial? Oke, saran aku ya, pertama kita tetap harus aware dengan banyak hal, terutama di media sosial itu sendiri banyak banget penipuan atau scam ya istilahnya ya, scam yang kita bahkan bisa nggak sadari gitu, dan itu bisa membahayakan baik diri kita sendiri, identitas kita, atau identitas orang-orang penting yang ada di sekitar kita gitu. Jadinya perlu banyak banget kewarasan saat kita bermain media sosial agar kita nggak mencet yang aneh-aneh, nggak mengeksplor yang memungkinkan data kita untuk kesebar kayak gitu. Jadi meskipun media sosial sendiri banyak kelebihannya, tapi ada juga orang-orang jahat, oknum-oknum yang memanfaatkan itu semua buat cari keuntungan bagi diri mereka sendiri gitu. Jadi kita pun harus lebih hati-hati buat hal itu. Oh gitu. Nah, ini terakhir nih Kak, mungkin boleh nggak sih spill itu akun sosial media dari komunitas distrik Pristik ini? Kan kali aja ada yang minat, yang dari penonton, ada yang dari dibagiin sama temennya kan, mungkin bisa sih. Oke, dari distrik Berisik Banjarmasin sendiri itu IG-nya bisa kalian search @dpd.banjarmasin. Dari di situ kami bakal sering-sering interaksi sama teman-teman, utamanya dari Banjarmasin, biar kita bisa membangun koneksi bareng-bareng gitu buat Banjarmasin yang lebih berdampak gitu. Terima kasih Kak. Tak terasa mungkin kita sudah sampai ke penghujung acara ya kan Ki? Nah iya nih, sebelum kita tutup mungkin ada pesan nggak sih dari Kak Hikmah nih untuk penonton? Pesannya masih terkait yang media sosial kan ya? Boleh, bebas aja Kak. Oke. Dari aku sendiri dan juga mewakili teman-teman dari Komunitas Distrik Berisik Banjarmasin, dari kami berharapnya teman-teman yang mulai melek dengan dunia digital tetap harus memperbanyak dirinya dengan literasi mengenai media sosial. Soalnya ya tadi seperti yang aku bilang, masih banyak hal-hal yang bisa merugikan kita kalau kita nggak aware sama hal itu gitu. Terima kasih Kak Hikmah sudah mau membagikan pengalaman dan informasinya yang nggak cuma seru tapi penting banget nih buat kita semua. Nah betul banget tuh. Demikian podcast kita hari ini. Saya Elisa dan saya Rizky. Pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.